warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tim Sakit Pemerintah Kabupaten Lumajang. Di sini kami selaku Camat Pasuk Jambe akan memaparkan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Pasuk Jambe. Sebagai review laporan hasil evaluasi tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ada 5 komponen yang dinilai, antara lain 1. Perencanaan kinerja, kemudian kedua pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan yang terakhir adalah capaian kinerja. Dengan nilai hasil evaluasi 73,58 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Kemudian evaluasi juga dilakukan oleh inspektorat terhadap 4 komponen penilaian, antara lain perencanaan kinerja yang berdasarkan 8 catatan atau evaluasi. Salah satunya adalah Renstra disusun namun belum didukung implementasi SAKIP yang memadai. Kemudian berikutnya adalah pengukuran kinerja yang mendapatkan evaluasi 10 kriteria. Salah satunya adalah pengukuran kinerja yang belum disusun secara berjenjang. Kemudian komponen berikutnya adalah pelaporan kinerja yang mendapatkan 9 poin, 9 catatan, antara lain salah satunya adalah laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis. Kemudian komponen berikutnya adalah evaluasi internal, mendapatkan catatan 7 catatan, salah satunya adalah evaluasi atas rencana aksi yang belum dilakukan. Pada capaian kinerja ada 1 catatan yang disampaikan oleh tim penilai, yaitu informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan nilai SAKIP, antara lain perencanaan kinerja ada 8 langkah yang kita lakukan. Salah satunya adalah Renstra digunakan sebagai dasar implementasi SAKIP. Kemudian terkait dengan pengukuran kinerja ada 10 langkah. Salah satunya adalah melakukan penyusunan pengukuran kinerja secara berjenjang. Kemudian pelaporan kinerja, salah satunya adalah laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis. Kemudian evaluasi internal ada 7 langkah yang kami lakukan. Salah satunya adalah melakukan evaluasi atas rencana aksi, kemudian pemantauan rencana aksi secara rutin, tribulanan, dan lain-lain. Terhadap ini, capaian kinerja yang kami inginkan adalah menginformasikan data dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung. Rencana aksi tahun 2020 yang ingin kami lakukan adalah pertama untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintah desa. Ada 1 indikator, yaitu nilai IKM kecamatan yang kami targetkan pada triwulan ketiga tahun 2020 mencapai 88,5%. Ada beberapa aktivitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan. Kemudian melakukan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur atau alur pelayanan, kemudian pengadaan media publikasi, prosedur, alur, persyaratan pelayanan di kecamatan. Kemudian meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan terhadap tupoksi dan beberapa aktivitas yang lainnya. Sebagai penanggung jawab untuk aktivitas ini adalah Camat dan Sekcam. Sasaran kedua adalah presentasi hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti, yang kami targetkan pada triwulan ketiga tahun 2020 sudah mencapai 63%. Aktivitasnya adalah meningkatkan fasilitas dan koordinasi pemerintahan, kemudian meningkatkan fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kasih Pemerintahan dan Kasih Tertib. Kemudian rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu. Pada triwulan ketiga tahun 2020 ini kami targetkan 71% dengan beberapa aktivitas, antara lain meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat,
Dan yang kedua adalah meningkatkan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan. Dengan penanggung jawab adalah kasih pemberdayaan masyarakat. Untuk cascading kinerja tahun 2020 secara singkat dapat kami uraikan untuk jajaran eselon 3, untuk tataran eselon 3 ini camat dan sekcam itu berusaha untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintah desa yang kemudian nantinya ini adalah dilaksanakan oleh kasih pelayanan umum di tataran eselon 4 dengan nilai IKM kecamatan mencapai 88 sebagai targetnya. Kemudian untuk mewujud ini dilaksanakan oleh pejabat pelaksana di tataran staf dengan cara mengolah bahan pengelola tata laksana pelayanan umum dan pengumpulan IKM yang kami targetkan berjalan dalam waktu 12 bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai Desember tahun berkenaan. Untuk tujuan dalam cascading kinerja berdasarkan sasaran, kita merumuskan tujuan yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator adalah nilai IKM tersebut. Sasaran yang kita capai adalah meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintah desa. Kemudian dari sasaran ini kita mempunyai beberapa program, salah satunya adalah program pelayanan administrasi perkantoran, kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kemudian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan yang keempat adalah program penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, kemudian pembangunan atau pengadaan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, dan beberapa indikator kegiatan lainnya yang kami laksanakan. Dengan nilai anggaran tahun ini sebelum perubahan anggaran mencapai 2,7 M. Terkait dengan indikator kinerja utama atau IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, ini sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati Lumajang nomor 188.427.12/427.12/2019 tanggal 20 September 2019. Ini gambaran tentang IKU yang sudah kami laksanakan ya. Kemudian indikator kinerja individu atau IKI di lingkungan Kecamatan Pasu Jambe di tataran eselon 3B sebagai berikut, seperti yang kami tampilkan di gambar ini. Kemudian selanjutnya Mastrik Renstra 2018-2003. Selanjutnya adalah Mastrik Renstra tahun 2018 tahun 2023 di lingkungan Kecamatan Pasu Jambe. Jadi ini Mastrik Renstra Kecamatan Pasu Jambe tahun 2018 sampai 2023. Meliputi pertama tujuan UPD yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator nilai IKM, kemudian formulasi perhitungan adalah nilai IKM dengan tahun dasar 86, kemudian target tahun akhir Renstra adalah 90%. Selanjutnya tentang Renja tahun 2020, baik indikator kinerja, kemudian indikator program dan indikator kegiatan ini sudah selaras dengan Renstra tahun 2018 dan 2023. Keselarasan Renja tahun 2020 dan RKA tahun 2020 ini bisa dilihat dari indikator kinerja yaitu nilai IKM kecamatan dan target sebesar 89% sudah kita masukkan atau disesuaikan dengan di RKA seperti gambar panah berikut ini. Hasil indikatornya adalah hasil, kemudian nilai IKM, kemudian target kinerja dan mencapai 89%. Jadi sudah sesuai dengan Renstra dan Renja. 4 perjanjian kinerja atau terkait dengan perjanjian kinerja tahun 2020 ini sudah kita tindak lanjuti dan sudah ditandatangani bersama antara Bupati dan Kepala OPD. Nah, di jajaran OPD atau di kecamatan sudah kita breakdown ke jajaran sekretariatan, sekcam, kemudian kasih dan para staf.
Kemudian terkait dengan pengukuran kinerja triwulan keempat tahun 2019, adanya indikator kinerja dukungan anggaran, kemudian program yang dengan anggaran sekitar 2,4 miliar, kita bisa merealisasikan sekitar 2,3 miliar dengan persentase capaian mencapai 94,2%. Kemudian capaian IKI Sekretaris Kecamatan atau Camat ini dengan indikator kinerja nilai IKM kecamatan dengan dari target 88 yang kita targetkan tercapai pada triwulan 4 96,82%. Demikian juga pada seksi pelayanan umum yang kita targetkan 89% tercapai pada triwulan 4 100% dengan indikator kinerja adalah presentasi pelayanan yang diproses secara tepat waktu. Kemudian capaian IKI dalam pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan ada 2 indikator kinerja. Pertama, mengolah bahan pengelolaan tata laksana pelayanan umum pengumpulan IKM dengan target 12 bulan kita bisa merealisasikan 100% sampai dengan triwulan keempat. Kemudian menerima dan mengumpulkan bahan dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindak selanjutnya. Dari 120 pengajuan yang kita targetkan terpenuhi 100% pada sampai dengan triwulan keempat. Ada beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja tahun 2020. Pertama, terbatasnya pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur atau alur pelayanan. Kemudian adanya pergantian jabatan kepala desa karena proses pilkades sehingga jalannya pemerintahan desa masih belum bisa efektif sepenuhnya. Kemudian dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan RKPDS, namun karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkades atau suksesi kepemimpinan di desa, hal ini tidak bisa berjalan sesuai dengan jadwal atau time schedule yang sudah ditetapkan. Kemudian di desa, penyusun atau pembuat laporan itu terfokus pada satu orang sehingga tidak bisa menyelesaikan secara tepat waktu dan karena bergantung kepada hanya satu orang tersebut. Terkait dengan sumber daya manusia yang kurang, pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini berpengaruh karena umumnya SDM di desa rata-rata masih belum paham terkait dengan tata kelola pengaturan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan desa, sehingga berpengaruh pada proses pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban pemerintah desa. Pengukuran kinerja tahun 2020 sampai dengan semester pertama tahun 2020 ini, pertama sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintah desa. Ada indikator nilai IKM kecamatan, kemudian presentasi hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Kemudian rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemberian desa tepat waktu. Target tahun 2020 besar masing-masing 88,5%. Nilai IKM ini masih terrealisasi 1 dengan capaian 9,8%. Karena pelaksanaan Januari sampai Desember 2020 dari 9 unsur masih terrealisasi 1 unsur persyaratan. Kemudian persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 85%, kemudian realisasi 18% dengan capaian 20%. Target 12 bulan pelaksanaan realisasi 3 bulan, pencapaian 72% dari 4 kriteria indikator. Kemudian dari beberapa program dengan anggaran 1,1 M terrealisasi sebesar 262 juta dengan capaian mencapai 29%. Kemudian capaian IKI Sekretaris Camat dengan sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintah desa. Ini meliputi 3 program.
dengan indikator nilai IKM kecamatan dengan target tahun 2019 mencapai 88,5%, dengan total anggaran kurang lebih 659 juta, terrealisasi 303.687.000 sekian, dengan persentase mencapai 46%. Ada beberapa langkah yang telah kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja ini. Pertama, membuat tim sakip dengan surat keputusan kepala OPD atau camat, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap bawahan dalam kurun waktu 1 bulan, kemudian membuat inovasi, khususnya inovasi dalam pelayanan publik, kemudian menjadwal pelaksanaan sosialisasi di desa terkait dengan pelayanan ini. Ini adalah gambaran kami ketika melaksanakan monef kinerja di triwulan pertama serta pengawasan kinerja di pelayanan publik. Demikian paparan sakip kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan atau evaluasi kami, akan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.